Selamat pagi. Terima kasih untuk kedatangannya di kantor daripada Datacom dan untuk hadir di dalam seminar ini. Kami sangat berterima kasih, kami sangat excited dengan event ini. Terutama saya sangat juga exciting dengan kehadiran daripada para narasumber yang sangat-sangat berbobot ya. Dan untuk itu saya mengucapkan selamat datang pada Pak Aidil. Terima kasih Pak yang merepresentasikan dari Kominfo untuk mensupport kita untuk membagikan informasi masalah cloud dan regulatory. Saya juga berterima kasih untuk Pak Cahyana. Terima kasih kedatangannya Pak untuk sebagai daripada City Asia Chairman and Co-founder yang nanti akan memberikan view dan case study bagaimana cloud ini bisa diimplementasikan di dalam mensupport daripada cloud city atau smart nation atau smart city. Tentunya dari teknologis saya punya teman Pak Tony yang akan memberi view daripada bagaimana kita sebagai di industri untuk bisa membuat dan memanfaatkan secara optimal daripada cloud teknologi ini. Dan saya berikan waktu kepada Pak Aidil untuk melanjutkan pada acara kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Sutejo, pimpinan Datacom, juga yang saya hormati mantan bos saya Pak Cahyana. Dan dulu saya kalau ketemu beliau selalu sungkan, sampai sekarang juga masih sungkan karena beliau mantan atasan saya. Dan saya hormati Pak Tony, juga rekan saya yang sering kontak terkait dengan teknis. Kemudian juga nantinya Bapak Sutejo. Kita lihat bagaimana peraturan perundangan yang ada pada saat ini dalam rangka penyelenggaraan cloud computing ini. Pertama kali mungkin kita semua sudah mengenal adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Saya alhamdulillah sangat senang sekali, di samping saya ada Bapak Cahyana. Beliau adalah salah seorang penggagas undang-undang ITE ini. Jadi mungkin kalau ada pertanyaan tidak bisa jawab, atau nanti Pak Cahyana bisa membantu menjawab pertanyaan yang terkait dengan undang-undang ITE. Ini undang-undang yang banyak dikenal di masyarakat adalah tentang pencemaran nama baik. Namun sebetulnya isinya bukan hanya itu. Pada prinsipnya isi konten dari undang ITE itu ada 3. Satu adalah menegaskan perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam rangka transaksi elektronik, dalam rangka penyelenggaraan elektronik. Yaitu antara lain dilarang pada siapapun dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan konten-konten misalnya yang terkait dengan pornografi, terkait dengan perjudian, terkait dengan fitnah dan segala macam. Dan ada juga terkait dengan larangan dengan sengaja tanpa hak melakukan illegal access, melakukan hacking, membuat suatu website seolah-olah mirip dengan aslinya atau phishing, dan membuat berbagai macam program yang tujuannya untuk melakukan tindakan kriminal. Itu yang dilarang pertama, yaitu adanya larangan terhadap perbuatan dilarang. Itu satu. Yang kedua adalah terkait dengan pengaturan sistem elektronik. Yang ketiga adalah peran pemerintah dalam memfasilitasi masyarakat untuk melindungi masyarakat dari penggunaan yang tidak semestinya. Nah, terkait dengan 2, pertama tadi perbuatan dilarang, yang kedua adalah pengaturan dalam penyelenggaraan sistem elektronik. Cloud computing ini termasuk dari penyelenggaraan sistem elektronik. Di sana ditegaskan, terutama di pasal 15, yang saya lupa memaparkan dalam hal ini,
ditegaskan bahwa penyelenggara sistem elektronik harus dapat menjalankan sistem elektroniknya secara aman, andal, dan bertanggung jawab. Artinya di sini dalam penyelenggaraan ini dituntut adanya suatu pihak yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan sistem elektronik atau dalam penyelenggaraan cloud computing. Nah, bagaimana penyelenggaraan itu bisa berlangsung secara aman dan andal? Itu semua dijabarkan di dalam peraturan pemerintah RI nomor 82 tahun 2012, yaitu terkait dengan penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Nanti kita akan lebih dalam melihat apa saja yang diatur di dalam PP nomor 82 ini. Nah, undang-undang yang secara tidak langsung juga terkait dengan penyelenggaraan sistem elektronik adalah Undang-Undang nomor 14 tahun 2008, yaitu Undang-Undang tentang keterbukaan informasi publik. Yaitu prinsipnya undang-undang ini adalah menjelaskan mana informasi yang memang harus dipublish untuk masyarakat dan mana informasi yang memang tidak boleh muncul di masyarakat. Nah, terhadap informasi yang tidak boleh keluar, memang semuanya berkewajiban, baik pengguna maupun penyelenggara sistem elektronik wajib untuk mengamankan informasi ini sehingga tidak beredar dengan bebas di publik. Dan bagaimana pelaksanaannya nanti akan dijelaskan di peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Lanjut. Nah, tadi saya sampaikan pengaturan penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik ini dijelaskan di PP 82. Pada prinsipnya PP 82 ini menjelaskan bagaimana pengaturan terkait dengan penyelenggaraan transaksi elektronik, yaitu berhubungan antara customer sama penyelenggara, pengaturan terhadap penyelenggaraan sistem elektronik sendiri, yaitu mencakup pengaturan terhadap hardware, software, expert, dan lain sebagainya, termasuk pengaturan bagaimana penyelenggaraan sertifikasi elektronik. Sertifikasi elektronik ini secara umum dikenal sebagai CA, Certification Authority, yang gunanya adalah mengamankan transaksi elektronik dan juga memberikan autentikasi di dalam penyelenggaraan sistem elektroniknya. Kemudian juga mengatur terkait dengan tanda tangan elektronik, ini bagian dari sertifikasi elektronik. Juga mengatur tentang lembaga sertifikasi keandalan. Prinsipnya ini adalah pengaturan tentang Trustmark yang nanti dibagi dalam beberapa kategori. Juga pengatur terhadap penyelenggaraan agen elektronik. Kalau kita belanja di supermarket atau dimanapun, atau di pom bensin, kalau kita membayar menggunakan edisi, itu diatur di penyelenggaraan elektronik. Dan juga di dalam PPPC ini diatur mengenai pengelolaan nama domain industri. Selanjutnya, mungkin kita fokus pada bagaimana pengaturan penyelenggaraan sistem elektronik. Ya, pengaturan penyelenggaraan sistem elektronik sebagaimana diatur secara ringkas mungkin saya bisa jelaskan di 10 poin ini, yaitu perlunya kewajiban pendaftaran bagi penyelenggaraan sistem elektronik layanan publik. Artinya di sini layanan publik diharuskan mendaftarkan, dalam hal ini ke Kementerian Kominfo. Gunanya adalah untuk membantu penyelenggara dalam hal terjadi hal tidak diinginkan. Misalnya di dalam software atau di dalam hardware-nya disinyalir ada suatu program-program backdoor atau program jahat yang bisa merugikan pada penyelenggara, yang bisa membuat informasi itu bocor keluar. Nah, ketika nanti kita menerima informasi ini, dengan sangat mudah kita tentu akan dapat memitigasi kelemahan-kelemahan yang ada di layanan publik yang digunakan. Dan itu gunanya pendaftaran.
Kemudian setelah dilakukan pendaftaran, nantinya ada kewajiban sertifikasi kelayakan hardware. Ini sementara ini sebetulnya disusun di rancangan peraturan menteri yang saat ini sedang dalam progres, sebetulnya sudah jadi dalam tahap penyelesaian. Kenapa ini diwajibkan? Karena selama ini kita kan membeli dengan mudah, membeli barang komputer, tapi kita tidak ada jaminan bahwa di dalam hardware itu terkandung chip-chip atau peralatan yang memungkinkan seseorang bisa mengakses informasi tanpa sepengetahuan penggunanya. Di sini akan nanti diatur bagaimana sertifikasi hardware yang memang berada di pasar Indonesia. Begitu halnya juga dengan software yang digunakan. Tidak tertutup kemungkinan software yang digunakan itu mengandung backdoor di dalamnya atau mengandung time bomb, yaitu suatu saat bisa saja membuat aplikasi tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sebetulnya rancangan peraturan menterinya sudah ready, hanya saja sekarang pada saat ini kita membutuhkan prosedur yang lebih panjang lagi, di mana menteri menginginkan rancangan peraturan yang kita buat diedarkan, dikirimkan di masing-masing kementerian untuk mendapatkan masukan perubahan atau menyempurnakan peraturan ini. Selain kewajiban untuk hardware dan software, juga diperlukan ketentuan mengenai penggunaan tenaga ahli. Maksudnya di sini adalah terhadap sistem elektronik yang sifatnya strategis, yang penting sekali, itu penanggung jawabnya tenaga ahli yang mengoperasikan sistem elektroniknya haruslah warga negara asli. Ini dikenakan terhadap sistem elektronik yang sifatnya strategis. Strategis artinya apabila sistem elektronik ini terganggu akan menimbulkan dampak yang luar biasa secara nasional. Kemudian 5, perlunya penerapan manajemen risiko dalam rangka penyelenggaraan sistem elektronik. Kenapa ini perlu? Karena ketika terjadi insiden, si sistem elektronik itu sudah siap bagaimana mengantisipasinya. Jadi, apakah potensi risiko itu akan di-outsource, apakah akan ditangani sendiri atau dibiarkan? Semua sudah tergambar pada saat penyelenggaraannya. Melalui manajemen risiko, kita juga sudah mengetahui lokasi-lokasi mana yang perlu perhatian terhadap pengamanannya secara optimal. Kemudian ada juga kewajiban memiliki kebijakan tata kelola dan SOP. Ini tentu saja sangat diperlukan dalam rangka menjamin terselenggaranya sistem elektronik secara kontinu. Kemudian ada juga kewajiban tentang pengelolaan kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan data pribadi. Ini pada prinsipnya data pribadi adalah milik kita, sebetulnya hanya boleh beredar atas izin pemiliknya. Nah, rancangan peraturan menterinya pada saat ini memang sudah selesai, tapi masih belum diresmikan. Kemudian melawan adanya ketetapan tentang penyelenggaraan pusat data atau data center atau DRC yang mesti harus berada di Indonesia. Ini cukup kontroversial, banyak dapat tentangan dari publik, tapi kebijakan ini terus memberikan dampak yang sangat luar biasa sekali terhadap pengembangan teknologi Indonesia, di mana kita lihat pada saat ini banyak sekali permintaan atau investasi dari luar terkait dengan pembangunan data center. Kemudian 9, perlunya jaminan sistem manajemen informasi. Ini sifatnya adalah bagaimana mengamankan proses-proses dalam melakukan penyelenggaraan transaksi elektronik. Intinya di poin 9 ini adalah penyelenggaraan sistem elektronik yang kategorinya mempunyai risiko tinggi dan strategis minimal harus comply dengan SNI ISO 27001. Itu nomor 9. Dan 10, adanya kewajiban sertifikasi kelayakan
untuk penyelenggaraan sistem elektronik layanan publik. Artinya sertifikasi kelayakannya akan terpenuhi apabila unsur dari 1, 2, 3, 4, 6, dan 7 terpenuhi. Apabila unsur itu terpenuhi, maka kewajiban apakah sertifikasi kelayakan akan dapat dikeluarkan. Itu terkait dengan penyelenggaraan sistem elektronik. Lanjutnya, ini beberapa informasi tentang peraturan menteri yang sudah keluar, yang sudah disahkan. Antara lain peraturan menteri terkait dengan penggunaan nama domain .go.id. Ini sudah lama, ini khususnya penggunaan domain .go.id untuk pemerintahan, yang mana sudah diperbaharui dengan peraturan menteri nomor 5 tahun 2015 tentang redesign nama domain instansi penyelenggara negara. Perubahan tidak terlalu signifikan. Di sini hanya penekanan bahwa pemerintah yang memiliki layanan untuk masyarakat tidak perlu menggunakan nama domain yang terlalu panjang, yang merupakan subdomain dari instansinya. Misalnya pajak itu kan sebenarnya di bawah Kementerian Keuangan. Kalau Kementerian Keuangan itu menggunakan nama domain www.kemq.go.id, semestinya pajak itu nama domainnya adalah www.pajak.kemq.go.id. Nah, ini kan terlalu panjang. Begitu juga layanan-layanan di rumah sakit dan banyak lagi layanan yang diberikan oleh pemerintah. Dengan ada peraturan menteri ini, layanan pemerintah itu dapat menggunakan langsung tanpa subdomain dari instansi pemerintah. Misalnya tadi pajak bisa menggunakan www.pajak.go.id atau www.pajak.id langsung. Jadi dengan demikian akan sangat mudah untuk mencarinya di internet. Dan juga di dalam peraturan ini nomor 5 ini ditegaskan bahwa penyelenggara negara dalam rangka mempublish layanannya harus menggunakan data center di dalam negeri, menggunakan server di dalam negeri, menggunakan IP yang ada di dalam negeri, termasuk menggunakan domain dalam negeri, yaitu domain.id. Kemudian pengaturan tentang pengelolaan nama domain, kemudian peraturan Menteri Nomor 7 tahun 2013 tentang interoperabilitas dokumen perkantoran, yang mana ini adalah standar bagi penggunaan dokumen perkantoran. Kemudian peraturan Menteri Nomor 36 tahun 2014 tentang tata cara penyelenggaraan sistem elektronik, ini yang saya masukkan tadi perlunya pendaftaran bagi penyelenggaraan sistem elektronik. Kemudian nomor 19 tahun 2014 ini sudah dikenal peraturan tentang penanganan situs internet negatif, yang dimana kita sama mengetahui bahwa bisa jadi di dalam website-website terkandung konten yang isinya melanggar undang-undang. Nah, karena sifatnya internet ini yang tanpa batas, borderless, kita mengalami kesulitan melakukan penegakan hukum apabila websitenya itu adanya di luar negeri. Sebab bisa jadi dari sisi aturan suatu konten di Indonesia itu dilarang, tapi di luar negeri belum tentu dilarang. Seperti misalnya pornografi, di Indonesia dilarang, tetapi di luar belum tentu dilarang. Seperti halnya judi, di Indonesia dilarang, tetapi apabila kita seseorang mempublish, menyelenggarakan judi yang servernya di luar, kita tidak bisa melakukan penegakan hukum. Yang bisa kita lakukan hanya melakukan blokir atau filterisasi. Ini semua diatur di dalam peraturan Menteri Nomor 19 tahun 2014. Kemudian yang terakhir ini yang terkait dengan cloud computing, ini peraturan baru nomor 24 tahun 2015 tentang penerapan SKKNI bidang komunikasi dan informatika. SKKNI adalah Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Kita akan langsung lanjut ke materi seminar yang kedua, yaitu akan dibawakan oleh Pak Tony Seno Hartono dengan tema Unlocking the Cloud Potential. Silakan kepada Bapak Tony.
Baik, presentasi saya pagi ini adalah mengenai unlocking the cloud potential. Bagaimana caranya kita itu memahami yang namanya cloud computing itu apa, resiko-resikonya apa. Kemudian dengan memahami resiko itu, maka kita bisa memanfaatkan komputasi awan atau cloud computing ini dengan semaksimal mungkin. Banyak orang salah paham mengenai cloud computing atau komputasi awan ini, sehingga mungkin sesi ini adalah untuk meluruskan pemahaman itu. Sebetulnya ada banyak sekali manfaat yang kita bisa ambil jika kita paham dan kita mengetahui risiko-risikonya. Tadi sebagian Pak Aidil sudah menyebutkan mengenai risiko. Jadi memang betul segala sesuatu ada risikonya. Tetapi kalau risiko itu kita tahu dan kita bisa ukur, kita bisa antisipasi, maka resiko itu berubah menjadi satu competitive edge, sesuatu yang menguntungkan untuk kita. Nah, ini agendanya saya akan mulai dengan komputasi awan itu apa. Jadi cloud computing bahasa Indonesianya adalah komputasi awan. Mungkin kita pertama-tama masih agak aneh mendengar awan ya. Gak apa-apa, lama-lama juga biasa. Itu karena kalau kita bicara mengenai cloud computing, itu segala macam istilah cuaca itu juga bisa masuk ke situ. Kayak misalnya hari ini ada storm broadcast, kayak gitu. Storm itu adalah angin ribut ya. Jadi itu biasa kalau di di dunia networking itu kita hari ini mengalami broadcast storm. Gitu. Nah, itu istilah-istilah cuaca. Nah, jadi saya akan mulai dengan komputasi awan itu apa, mengapa orang tertarik dengan komputasi awan. Kemudian sedikit mengenai regulasi yang terkait dengan komputasi awan di Indonesia. Kemudian beberapa mengenai pelanggan-pelanggan komputasi awan, kenapa mereka pakai ya. Dan yang terakhir adalah manajemen risiko komputasi awan. Kalau kita mempertimbangkan suatu provider komputasi awan itu ada risikonya yang harus kita pahami nanti. Nah, ini sedikit mengenai komputasi awan saya presentasikan dalam satu slide ini. Ini slide ini diambil dari NIST ya, National Institute of Standard and Technology. Jadi ada beberapa sudut pandang dari komputasi awan. Yang pertama misalnya dari sisi bagaimana komputasi awan itu dideploy atau dipasang atau diselenggarakan. Jadi layanan itu diselenggarakan ada bermacam-macam. Ada yang namanya public cloud, itu adalah komputasi awan yang tersedia untuk publik, di mana perangkat kerasnya, software dan lain-lain sebagainya itu di-sharing, dipakai secara bersamaan. Saya taruh data di Facebook, maka orang lain juga menaruh data di tempat yang sama, servernya sama, semuanya sama. Seandainya nanti suatu saat Facebooknya itu down, ya saya tidak bisa akses, orang lain juga tidak bisa akses. Itu adalah kalau public cloud. Nah, private cloud itu adalah teknologi cloud yang diselenggarakan menggunakan server milik sendiri, atau ada provider yang menyelenggarakan layanan cloud tetapi dia mendedikasikan mesinnya dan sistemnya untuk pelanggan-pelanggan tertentu. Kayak gitu. Jadi mesinnya berbeda, softwarenya mungkin berbeda, customernya juga berbeda di situ. Nah, ini antara private cloud dengan public cloud. Ini bisa kita gunakan secara bersamaan sebetulnya, yang disebut sebagai hybrid cloud. Hybrid cloud itu adalah campuran antara public cloud dan private cloud. Seperti misalnya kalau kita punya data-data yang sangat sensitif, taruh di private cloud. Tapi kita juga punya portal, punya email, kolaborasi tidak sensitif, taruh di public cloud. Jadi kita sebagai pelanggan bisa memilih berbagai macam layanan cloud dari berbagai macam provider juga, dan itu disebut sebagai konsep hybrid cloud. Ada lagi namanya community cloud, itu adalah cloud services yang diselenggarakan oleh komunitas. Nah, ini adalah dari sisi bagaimana cloud itu layanannya diselenggarakan. Yang kedua dari sisi model layanan. Ada yang namanya software as a service, ini kita cuma menikmati softwarenya saja langsung, seperti misalnya kita langganan email, kita langganan portal. Nah, itu artinya kita beli layanan sebagai software, sebagai service.
Nah, kalau kita punya aplikasi-aplikasi sendiri yang proprietary, orang lain tidak ada yang punya, yang kita develop sendiri dari nol, kita bisa pakai namanya platform as a service, mungkin database dan segala macam dari provider cloud, kita membuat logiknya. Atau kita punya operating systemnya juga spesifik, nah bisa pakai infrastructure as a service. Nah, jadi di dalam layanan cloud itu, kalau kita punya mesin sendiri di kantor, di mana itu operating sistemnya khusus, aplikasinya khusus. Saya mau pindahkan mesin ini ke operator supaya saya tidak lagi memanage hardware. Nah, itu kita bisa pakai infrastructure as a service. Biasanya perusahaan-perusahaan itu kalau mau implementasi solusi cloud tidak langsung ke software as a service. Dia mungkin dari pelan-pelan dulu dari infrastrukturnya, setelah comfortable dia baru berpindah ke PaaS dan ke SaaS. Nah, ini karakteristik dari cloud. Jadi yang namanya cloud itu secara singkat ini dikatakan bahwa cloud itu adalah layanan yang bisa diakses dari manapun, dan cloud itu layanannya tergantung kebutuhan. Kalau saya butuhnya kecil, ya layanannya juga kapasitasnya kecil. Kalau butuhnya besar, dia akan elastik menjadi besar. Resource di dalam cloud itu dipakai secara bersamaan. Oleh karena itu cloud itu menjadi sangat cost efektif dan efisien. Bagi si provider cloud, dia bisa jual layanan cloud dengan harga kompetitif, harganya cukup murah. Nah, bagi si pelanggan cloud, ya dia tidak merasakan bedanya antara cloud dengan data center biasa karena resource-nya itu sudah dihitung ya. Jadi kalau bebannya kecil ya dipakai banyak orang, kalau bebannya besar ya orangnya sedikit kan gitu. Dia bersifat elastik, jadi tergantung kebutuhan, dia bisa besar, kecil kayak gitu. Dan semua yang ada di cloud itu bisa diukur. Jadi kita nanti tahu mana orang yang menggunakan layanan cloud tertentu yang besar, misalnya pelanggan yang pakai resource yang besar, ada yang kecil dan sebagainya, itu akan kelihatan, dan akan di billing statement-nya itu akan kelihatan kita pakai selama ini mesinnya sekian banyak, memorinya sekian, hard disk sekian, tapi tergantung dari billingnya. Ada juga operator yang mau simple, udah flat rate setiap bulan sekian, tapi kalau mau yang fleksibel juga bisa, jadi tergantung kapasitas. Selain itu ada banyak karakteristik yang lain ya, skalanya besar dan lain-lain. Ini slide ini kalau saya ceritakan semua bisa 1 hari, jadi karena waktunya terbatas saya langsung aja ke slide berikutnya. Nah, ini kira-kira gambaran cloud dari gambaran yang lain seperti ini. Jadi nanti ada server-server, storage, dan networking itu di suatu data center. Nah, jadi ini bentuknya adalah rak-rak server ya, yang jumlahnya banyak sekali. Kemudian rak ini dia menjalankan virtualisasi. Jadi kalau Bapak Ibu punya komputer laptop misalnya ya, laptop zaman sekarang, Bapak lihat CPU-nya, utilisasinya kemungkinan cuma 0%. Mungkin kalau lagi dipakai ngetik dia naik 1% untuk browsing, ngetik, conference segala macam, mungkin naik jadi 2%, 3%, habis itu balik lagi ke 0. Nah, itu membuktikan bahwa teknologi hardware sekarang itu sudah sedemikian cepatnya, sehingga sebetulnya laptop Bapak Ibu bisa dipakai 100 orang bersamaan tanpa performance degradation. Jadi performance-nya tetap sama meskipun yang pakai 100 orang. Nah, itu adalah konsep dasar dari virtualisasi, dan ini digunakan di cloud. Jadi server Bapak itu lebih kenceng daripada laptop, itu daripada dipakai cuma satu organisasi atau satu orang, dipakailah banyak organisasi. Di virtualisasi, setelah itu dibuatkan, di virtualisasi ini nanti server yang jumlahnya misalnya katakanlah ada 100, kita virtualisasi jadi 1000 server atau 2000 server. Nah, 2000 itu nanti dibagi-bagi, yang ini untuk pelanggan mana, ini untuk pelanggan yang mana, kayak gitu. Jadi konsep dari cloud supaya efisien, servernya dipakai bersamaan. Nanti kalau ada yang rusak, yang lain akan take over. Dari sisi atas nggak akan kelihatan yang mana yang rusak, dan customer tidak peduli yang mana yang rusak, yang penting layanannya jalan terus. Bagaimana kalau data center yang ini jebol, satu gedung kebakaran misalnya, oh ada gedung yang lain, nah itu teori redundancy. Jadi yang namanya cloud itu memungkinkan kita untuk meletakkan data tersebar dimanapun. Jadi kita bisa taruh data satu di Jakarta, satu mungkin di kota yang lain, mungkin di luar negeri juga bisa gitu. Siapa yang memiliki data itu adalah si creator pembuat data itu. Si cloud provider hanya bertanggung jawab
membuat mesin ini tetap nyala. Kalau misalnya ada orang minta tolong datanya si A dikeluarin, ya dia nggak bisa. Dia hanya tahu ini mesin nyala, di dalam memang ada virtual mesinnya, tapi passwordnya bukan di saya. Nah kalau dia copy isinya, dia juga nggak bisa buka karena itu encrypted dan lain-lain sebagainya. Jadi itu adalah faktor security di dalam cloud. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Jadi setelah divirtualisasi, kemudian disambungkan ke internet. Karena tersambung ke internet teoritis ya, setiap orang di internet bisa akses. Tentunya asal dia punya password yang benar dan lain-lain sebagainya. Kita di sini tidak bicara keamanan dari sisi cloud. Karena kalau saya bicara dari keamanannya itu juga panjang lebar sehari lagi. Jadi sesi ini sudah 2 hari. Nah, tapi sebagai apa yang singkatnya di sini keamanan itu end to end. Di servernya disecurekan, on transit itu juga ada security-nya, di kliennya juga ada security-nya. Kalau misalnya orang tidak punya password ya dia tidak bisa akses seperti itu. Nah, ini yang namanya komputasi awan seperti itu. Ini karakteristiknya ya. Jadi ada 5 karakteristik yang utama. Tergantung kebutuhan kita bisa provisioning sendiri ya. Kemudian yang kedua terhubung ke internet, yang ketiga resource-nya digunakan secara bersamaan. Nah ini menarik sekali sebetulnya ya, karena provider cloud itu memberikan layanan ke pelanggan yang bermacam-macam, bukan cuma satu, ada berbagai macam pelanggan. Maka karakteristik setiap pelanggan juga berbeda. Kayak misalnya mungkin provider cloud ini memberikan layanan ke bank. Perbankan itu mungkin kalau pagi transaksi, kalau malam itu dia batch proses. Nah kemudian dia juga kasih layanan misalnya ke provider media. Media itu mungkin kalau pagi banyak orang akses berita, kalau malam mungkin nonton film dan lain sebagainya. Itu karakteristiknya berbeda. Mungkin begitu dijadikan cloud, maka pada saat pelanggan A ini resource-nya kecil, pelanggan B pakai resource besar dan lain sebagainya. Nah, provider cloud multinasional seperti misalnya Microsoft itu punya data center tersebar. Jadi bisa ada keuntungan lain di mana mungkin time zone-nya juga berbeda. Mungkin dia melayani Indonesia sehingga Indonesia sibuknya ya siang sekarang ini, Eropa lagi belum sibuk, Amerika lagi tidur. Nah, dengan mengoperasikan di berbagai geografis itu dia dapat keuntungan yang lebih ekstra. Kalau Datacom melayani antara Indonesia Barat sampai ke Timur itu juga sama. Jadi mulai jam kantornya beda dan lain sebagainya. Itu keuntungan kalau resource-nya itu di-pooling, menyebabkan dia elastis ya. Dan dia instan. Saya butuh aplikasi ini sekarang, cukup masuk ke website, dia konfigur, tekan enter, pada saat itu juga aktivitas langsung. Mungkin makan waktu 1-2 menit, habis itu virtual mesinnya nyala, aplikasinya semua nyala. Kalau dia sudah cukup berdi langganan, dia matikan, semuanya akan mati dan data semua hilang. Nah kemudian ada layanan yang terukur, jadi semua yang ada di cloud itu bisa kita ukur. Jadi yang namanya cloud itu sebetulnya tidak mengubah konsep dasar dari IT. Fundamental dari IT tidak berubah. Hanya cloud itu memberikan pilihan, apakah kita itu mau punya sistem sendiri di tempat kita sendiri atau mau di luar ya, jadi outsourcing. Sistem kita itu mau heterogen atau homogen ya. Apakah kita mau pembayaran berdasarkan capex atau opex dan lain-lain sebagainya. Jadi ini merupakan satu pilihan ya. Pilihan dari kita sendiri, kita mau memilih bagaimana. Jadi cloud atau tidak cloud ya, itu semuanya merupakan pilihan di sini. Nah, kalau mungkin bapak-bapak, ibu-ibu juga di sini ada yang sudah menggunakan misalnya Windows Server dari Microsoft. Nah, secara tidak bapak ibu tidak sadari, mungkin di dalam Windows Server juga sudah ada komponen cloud-nya, tinggal dihidupkan. Cuman mungkin provisioningnya sendiri orang IT-nya. Kalau mau dibikin otomatis ada komponen yang lain di situ. Nah, begitu ditambahkan, bapak ibu sudah jadi provider cloud. Tapi apakah itu certified dengan 27001? Nah, itu cerita lain lagi. Tanpa sertifikasi 27001, Bapak Ibu tidak bisa jualan di Indonesia. Nah itu aja. Jadi kalau komponen hardware software-nya gampang, tinggal sertifikasi. Nah kalau mau tahu cloud itu pandangan orang seperti apa, ini ada satu survei yang dilakukan oleh
CSO ya, merupakan salah satu anak perusahaan dari IDG. Dia mensurvei 100 orang dari berbagai macam perusahaan ya, dan orang-orang ini adalah CIO, CTO dan sebagainya dari berbagai macam industri, manufaktur, healthcare dan sebagainya. Kemudian ditanya cloud itu seperti apa sih, apa manfaatnya ya buat mereka. Ini nggak pakai cloud jadi agak susah, agak maju. Nah, jadi kenapa orang itu tertarik dengan komputasi awan? Nah, dari 100 responden itu menjawab 74% itu karena membutuhkan skalabilitas yang besar. Dan saya butuh cepat. Tanpa cloud, kalau kita membutuhkan satu layanan baru ya, kita harus beli dulu hardware-nya. Ada nggak orang yang jual servernya, storage, memori dan lain sebagainya, isu PO, pembayaran dan lain sebagainya, hardware dipesan, mungkin nanti hardware itu akan datang dalam waktu sebulan atau 2 bulan. Nah, setelah hardware datang, dipasang dulu di rak dan lain sebagainya. Mungkin dalam waktu 4 bulan, servisnya bisa nyala. Kalau pakai cloud, saya membutuhkan server baru nih, berapa servernya? Ya sedikit, 1000. Nah, 1000 buah server, provisioning 1000, itu paling ya 5 menit, 10 menit sudah langsung Anda dapat 1000 buah server. Kalau providernya memang punya kapasitas 1000 itu. Jadi dia sangat cepat, sangat cost efektif. Cost efektif itu tidak berarti murah ya, berarti dia efisien biayanya. Jadi saya membutuhkan 1000 sekarang, saya dapat 1000, tapi besok saya udah nggak perlu 1000, saya perlu 100 aja gitu. Nah, jadi besok yang 1000 itu mengerut jadi 100. Kita billingnya dari 1000 turun jadi 100, jadi itu cost efektif. IT overhead-nya juga berkurang, jadi artinya di sini kita mungkin tidak perlu lagi orang IT banyak-banyak memanage server dan lain sebagainya karena sudah ada orang yang menangani hal itu. Time to marketnya lebih cepat, application performance-nya lebih baik ya, kemudian data protection-nya juga lebih baik. Jadi ini menurut CEO, CTO, CIO yang disurvei. Alasan yang lain cuma 1%, jadi nggak penting. Jadi ini sekian banyak alasan. Nah, dari trennya juga ya, hampir semua perusahaan atau termasuk yang disurvei ini ya, ini mereka itu semua siap berpindah atau siap memperbesar investasi dari sisi cloud. Contohnya ini tradisional on-premise-nya ini turun ya, tapi dari sisi private cloud-nya itu naik, public cloud-nya juga naik dari 12% ke 20%. Dari sisi hybrid-nya juga naik. Jadi kelihatannya investasi tradisional non-cloud beli server sendiri itu mulai kurang peminatnya. Orang-orang pindah ke cloud. Nah, tapi dari sekian banyak keuntungan itu juga ada tantangannya, di mana kalau orang pindah ke cloud, orang jadi bingung bagaimana ya security-nya. Saya tadinya kalau security itu di sini ada server, ya di depan server pasti ada firewall. Sebelum ada paket masuk ke server saya screening dulu yang masuk lewat server yang lewat firewall itu trafficnya traffic apa. Saya mau yang lewat firewall itu adalah traffic yang memang ditujukan untuk server saya di port 80, kemudian tidak boleh ada traffic yang tidak jelas itu asalnya dari mana, karena kalau misalnya sebuah server dipublikasi di internet, server itu bisa diserang menggunakan DDoS, distributed denial of service attack ya. Jadi kita bisa serangkan itu. Nah, firewall itu bisa tahu apakah dia DDoS atau bukan, jadi firewall bisa ngeblok. Nah, kemudian kalau ada orang melakukan transaksi illegal di server itu juga akan kelihatan di firewall, IPS kelihatan. Dengan adanya ke cloud, itu saya tidak punya lagi firewall. Firewallnya ada di mana? Semua ada di operator. Jadi ini merupakan satu hal yang menjadi concern nomor 1 masih security. Yang nomor 2, nah aplikasi saya sudah siap apa belum ke cloud ya. Yang ketiga itu mungkin kurang confident dan lain-lain sebagainya. Tapi nomor 1 masih security. Nah, jadi isu-isu ini yang sebetulnya perlu kita address. Ya. Jadi ini ada banyak sekali customer-customer di dunia yang sudah menggunakan cloud. Nah, kalau mungkin salah satu yang menarik itu misalnya Bapak Ibu pernah nonton film Avatar. Ya, film Avatar
Dari awal sampai habis film itu isinya animasi. Tahu betapa sulitnya membuat animasi? Jadi kalau kita membuat animasi sepanjang 1 menit, mungkin waktu yang dibutuhkan kalau servernya itu cuma satu melakukan rendering animasi itu dibutuhkan waktu katakanlah 1 bulan. Nah, bagaimana 1 menit itu kok sebulan? Kalau filmnya 1 jam, bagaimana? Nah, jadi server itu butuh direplikasi. Kalau mau 2 kali lebih cepat, servernya dijadikan 2. Kalau mau 1000 kali lebih cepat, servernya diperlukan 1000 buah server. Nah, Avatar itu menggunakan cloud computing, salah satunya dari Azure begitu. Jadi supaya film itu cepat dirender, dipakailah ada berapa juta server di situ untuk melakukan rendering film Avatar itu. Jadi itu salah satu yang menarik ya. Di Indonesia industri animasi kurang maju karena mereka kekurangan server. Mungkin kalau di sini bapak-bapak, ibu-ibu ada yang dari dunia animasi itu sekarang akan tahu bahwa untuk melakukan rendering film animasi kita bisa gunakan cloud server. Sewa saja seperlunya, kita render, kita butuh sekian ribu mesin. Setelah selesai ya sudah selesai. Di situ kita bikin lagi film yang lain. Nah seperti itu. Jadi itu salah satu yang menarik penggunaan penggunaan cloud computing. Cloud computing ini dipakai di berbagai sektor ya. Coba saya balik ke slide sebelumnya. Jadi ini dari manufaktur, dari hotel, McDonald, ya semua juga pakai cloud. Jadi kalau kita lihat ini ya trennya ya. Jadi yang namanya bisnis itu, terutama transformasi bisnis itu sekarang tidak bisa dipisahkan dari cloud computing atau komputasi awan. Berapa tahun yang lalu komputasi awan itu hanya sebagai sebuah alternatif. Sekarang begitu orang bertahun-tahun merasakan manfaatnya, tiap orang familiar, kemudian pakai, maka dia tidak bisa dipisahkan lagi. Jadi ini misalnya 70 itu di situ ya, menurut GigaOM Research ya, 71% pembeli menyatakan skalabilitas biaya dan kelincahan bisnis sebagai faktor paling penting dari layanan komputasi awan. Jadi untuk mendapatkan segala macam benefit itu memang kita harus gunakan komputasi awan. Jadi bagaimana caranya kita bisa memanfaatkan skalabilitas dari komputasi awan. Seperti misalnya kita punya perusahaan tapi hanya sibuknya pada saat Natal, Tahun Baru, dan Lebaran. Butuh resource yang besar untuk mengolah transaksi yang besar dan lain sebagainya, tapi sisanya transaksinya kecil. Nah kita bisa pakai komputasi awan, jadi pakai transaksi kecil sepanjang tahun, tapi pada saat Natal, Hari Raya, Natal, Tahun Baru, dan Lebaran itu kita sewa resource yang besar, dilepas mungkin sehari atau 2 hari setelahnya, jadi biayanya sangat efisien. Mengubah interaksi dengan pelanggan. Kita kalau ingin pelanggan seluruh Indonesia ya, kita bisa gunakan cloud, kita connect dengan media sosial dan sebagainya, kita jualan barang melalui model e-commerce. Kayak gitu itu bisa dilakukan. Nah, kemudian mendorong inovasi-inovasi baru secara lebih cepat. Kalau Bapak Ibu berpikir sesuatu yang baru, itu cukup gunakan komputasi awan. Kalau menggunakan resource-resource yang cepat ya, pakai komputasi awan, nggak usah beli server. Jadi ini merupakan 3 benefit yang sangat diinginkan. Nah, kemudian ini momentum komputasi awan itu tidak bisa dibendung. Kayak misalnya dari Forrester bilang, menolak komputasi awan karena alasan keamanan, artinya sudah tidak ada alasan lagi yang lain. Mau apa lagi alasannya? Jadi paling sekarang tinggal sisanya keamanan. Nah, tapi mungkin ini sama dengan pada saat bank ya. Dulu bank pertama kali ada, kita tidak terbiasa menyimpan uang di bank, kita simpan di celengan. Kalau kita punya uang misalnya 10 miliar rupiah sekarang, apakah Bapak Ibu mau taruh uang 10 miliar itu di dalam celengan di rumah Bapak Ibu, atau di bawah bantal, atau ditaruh di bank? Nah, kalau dulu mungkin orang berpikir nih, taruh saja di rumah lebih aman, saya bisa lihat tiap hari itu uangnya 1 miliar. Tapi saya sendiri bingung menghitung uang 1 miliar itu seperti apa ya. Dan mungkin di kilo atau bagaimana gitu. Jadi kalau ada uang selembar 2 lembar dicuri, kita juga tidak tahu. Jadi artinya apa? Keamanan di rumah kita juga tidak terjamin. Menyimpan uang 1 miliar itu, jangan-jangan begitu dihitung sudah berkurang banyak kayak gitu ya. Nah, oleh karena itu kita taruh di bank. Di bank memang kita tidak pernah lihat itu uang itu, tapi kita dapat laporan uangnya sekarang 1 miliar.
oh besok sudah 1 miliar 1 rupiah, 1 miliar 2 rupiah dan seterusnya itu bunganya ya. Jadi kita tahu kapan-kapan kita perlu uang itu, bank itu akan mengeluarkan uang 1 miliar. Seandainya banknya bangkrut, ada asuransi di atasnya dan sebagainya. Jadi kira-kira seperti itu. Cloud computing juga seperti itu. Data ditaruh di tempat sendiri belum tentu lebih aman. Siapa yang tahu kalau listrik di rumah atau di kantor mati kemudian begitu dinyalakan lagi menyebabkan data corruption. Nah kemudian siapa yang tahu bahwa administratornya ternyata nakal, datanya dicuri kayak gitu. Saya punya pengalaman di kantor pemerintah ya. Saya waktu itu pegang Telkom ini mendapat komplain dari salah satu kantor pemerintah bahwa availability dari Telkom ini sangat rendah. Masa setiap bulan itu mesinnya mati 6 hari. Nah, terus diselidiki dari lognya. Oh, ternyata ada salah satu kota ya, di situ servernya mati setiap hari Sabtu, nyala lagi hari Senin. Nah, itulah penyebab availability-nya rendah. Ya, SLA tidak terpenuhi, Telkom dituntut untuk membayar denda. Setelah diselidiki ternyata matinya Sabtu mati, Senin nyala. Setelah kita selidiki di sana ada operatornya, setiap Sabtu itu dimatikan listriknya, diturunkan itu switchnya, turunkan ceplok mati, Senin nyala lagi dia nyalain naik ke atas. Tujuannya baik untuk menghemat listrik ya, tapi sebetulnya dia mematikannya juga tidak dengan prosedur yang benar. Jadi dia matikan servernya, tiap Senin server itu harus recover. Nah kita juga tidak tahu itu ada data yang hilang atau tidak. Tapi karena mungkin ini di pemerintahan jadi tidak terlalu sensitif data yang hilang itu. Nah dari situ kita juga tahu bahwa kalau kita pegang sendiri belum tentu itu lebih aman. Tergantung orangnya tuh paham keamanan atau tidak, apakah dia itu sudah di screening atau tidak dan sebagainya. Nah isu-isu seperti ini yang kemudian mendorong pemerintah itu menekankan pentingnya ISO 27001 diterapkan untuk kantor-kantor pemerintah yang datanya kritikal atau di-consider sebagai security-nya itu tinggi. Yang selain itu sih terserah. Nah jadi ini komputasi awan itu pada umumnya penyedia komputasi awan itu sudah certified 27001 termasuk Datacom. Jadi kalau kita tuh mau aman sebetulnya taruh saja di cloud-nya Datacom, itu harusnya sih lebih aman daripada ditaruh di tempat sendiri karena tempat kita belum tentu tersertifikasi. Nah kemudian yang kedua, ini pertanyaan lagi ya, pertanyaannya bukan lagi bagaimana caranya pindah ke komputasi awan, tetapi sekarang saya sudah menggunakan komputasi awan, bagaimana caranya mengoptimalkan investasi dan meminimalkan risiko. Karena begitu kita terhubung ke komputasi awan itu kita terekspos dengan resiko-resiko baru. Nah, bagaimana cara kita meminimalkan resiko itu. Kemudian tahun 2020, kalau sekarang kita masih menyebut ada public cloud, ada private cloud. 2020 itu tidak ada lagi yang namanya public dan private ya. Orang bahkan udah nggak menyebut lagi komputasi awan. Tapi gimana caranya teknologi informasi itu bisa digunakan untuk mendorong bisnis. Jadi semua itu menjadi tidak disebut, sudah menjadi ya sudah take it for granted kayak gitu ya, orang hidup ya dengan komputasi awan atau cloud computing. Jadi ini prediksi tahun 2020 dari IDC. Nah jadi sebetulnya resiko itu merupakan satu keputusan yang diambil berdasarkan pertimbangan biaya sama resikonya. Nah yang kita keluarkan kan ini ada biaya tertentu nih. Tentunya kalau biayanya itu makin murah, mungkin resikonya makin banyak. Biayanya mahal juga resikonya mungkin beda lagi ya. Nah kemudian ini duanya ini ditimbang-timbang menghasilkan suatu nilai. Nah nilai ini menentukan kita solusi mana yang akan kita ambil. Nah resiko itu sebetulnya sudah bukan resiko lagi kalau kita sudah bisa ukur. Kita bisa ukur, bahkan mungkin kita bisa mitigasikan. Jadi resiko itu bisa kita ukur kalau resikonya itu jelas. Risikonya terlihat, bisa diukur dan bisa ditangani. Nah, jadi kebanyakan lembaga ya, pemerintah maupun bukan, itu hanya fokus ke bisnisnya atau prioritinya. Yang namanya risiko, security, privacy dan sebagainya itu mungkin nomor sekian. Kecuali bank ya barangkali ya. Kalau bank itu dia itu sangat mengedepankan
masalah security, karena begitu bank itu security-nya terganggu, dia namanya akan jelek. Jadi persepsi masyarakat jelek, para nasabah banknya kabur. Nah, jadi selain dari itu biasanya namanya risiko itu agak kurang diperhatikan. Nah, namanya resiko itu nanti bisa kita ukur ya, dan kita bisa kasih nilai. Misalnya resiko itu memang diharapkan ada resiko itu, maksudnya kemungkinan terjadinya tuh besar sekali. Jadi ini bisa dipastikan pasti akan terjadi atau pernah muncul 6 bulan terakhir, probabilitasnya itu ya 90-100%. Frekuensinya mungkin setiap kuartal, jadi mungkin setahun itu 4 kali terjadi. Kalau di tempat Bapak Ibu ada portal, ya, web portal, setiap 4 bulan dijebol sama orang, berarti dia skornya 5, merah. Kalau misalnya dijebolnya itu terakhir itu mungkin 2 tahun yang lalu, mungkin yang skornya nomor 3 gitu. Jadi ini kita lakukan assessment. Nah, yang melakukan assessment itu adalah para stakeholder, pemangku kepentingan yang ada di organisasi itu. CEO-nya, presiden direkturnya, direktur-direkturnya, orang IT-nya, orang marketingnya, orang hukumnya, dan sebagainya, itu disuruh melakukan assessment. Nanti ada berapa macam risiko itu kita list, ya, terus langsung dinilai. Nah, dampak jika risiko itu terjadi, apa yang dampaknya buat kita, apakah dampaknya tidak ada? Seperti misalnya, saya punya portal web. Portal webnya tidak pernah diakses orang. Resiko dijebol orangnya tinggi. Misalnya situs e-government ya, tinggi. Dia suka dijebol, misalnya ya setahun 2 kali, 3 kali disusupin orang. Tapi nggak ada apa-apa di situ. Ya udahlah biarin. Nah, berarti dia low. Nah, kalau dia sering terjadi tetapi low, ya dampak buat bisnisnya juga kecil. Ya, jadi bisnis nanti nilai yang yang sering terjadi maupun dampaknya itu kita kalikan menjadi satu nilai yang kita lihat dalam scorecard. Jadi ini adalah risiko-risiko untuk pemanfaatan suatu teknologi baru termasuk komputasi alam. Dan ini juga risiko ini kita lihat untuk sistem yang existing, seperti misalnya risiko itu sebetulnya ada ya secara garis besar dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama adalah compliance risk, jadi resiko ketaatan terhadap regulasi. Apakah peraturan kita tuh dilanggar yang mungkin menyebabkan isu dari sisi legalnya, barangkali juga pemerintah nanti mengeluarkan sanksi dan lain-lain sebagainya di sini. Ini juga sesinya sehari sendiri. Kemudian resiko strategis ya. Strategis itu bagaimana cara informasi security dan informasi itu di tata kelolanya itu bagaimana. Terus kalau misalnya misalnya kita salah pilih provider, apa yang terjadi? Kita mau bisnisnya maju cepat, ternyata dia fasilitasnya kurang mendukung, jadi nggak bisa scale lagi. Nah, ini strategic risk. Kemudian ada market dan financial risk, seperti misalnya kita diserang sehingga jebol. Yang diserang itu mungkin providernya diserang, kita ikut kena dampaknya, reputasi kita ikut terganggu. Yang terakhir adalah operational risk. Jadi semua resiko ini harus dinilai. Nah, jadi resiko itu, ini mau maju sendiri, mungkin saya disuruh lebih cepat ya. Jadi, nah, resiko itu bisa kita tangani, caranya kita bisa hilangkan, kita terima, atau kita hindari, atau kita pindahkan. Tapi memang waktu saya sudah habis. Nanti resiko itu akan kita kalkulasi seperti ini. Nah, ini membutuhkan satu workshop sebetulnya ya. Jadi workshop paling tidak 1 hari workshop. Kita akan melibatkan banyak stakeholder. Nanti akan keluar laporan seperti ini. Nah, kita perhatikan yang merah-merah ini nih. Yang merah itu berarti dia bahaya, karena dia sering terjadi dan dampaknya besar. Itu nanti ada mitigasinya. Apakah bisa dimitigasi? Mitigasi artinya apakah ada solusi untuk membuat itu warnanya jadi jangan merah lagi, jadi kuning atau hijau. Nah, ini ada contoh kasus ya. Departemen Teknologi Informasi dari suatu organisasi membutuhkan suatu layanan
secara umum sekarang layanannya sebetulnya cukup baik, tetapi ada persepsi di internal bahwa ini orang-orangnya ini kurang kompeten dan lain-lain sebagainya. Nah, berarti ini dibutuhkan suatu solusi yang baru ya. Jadi kita tentukan dulu konteksnya ya, kira-kira nanti solusinya seperti apa. Jadi kita persempit isunya, misalnya isunya mengenai email. Nah, ini mungkin ada peraturan pemerintah nih, barangkali ya, bahwa data-data yang di-create itu harus ditaruh di negara sendiri. Nah, jadi kita nanti kalau kita lebih paham solusi email, sebetulnya email itu ada data emailnya yang di-create sama user, ada user ID-nya. Nah, yang mana yang harus ditaruh di dalam negeri kayak gitu. Jadi yang hal seperti ini kita tentukan dulu konteksnya, kita buat scope-nya. Jadi kalau yang sistem email itu sebetulnya terdiri dari apa saja? Ada sistem emailnya, ada masalah identitasnya, akses sistem, perangkat-perangkatnya, proses bisnisnya ya. Jadi dari sini kemudian kita bisa lakukan satu assessment. Jadi kita buat suatu daftar pertanyaan yang banyak, kemudian kita jelaskan resikonya itu kalau dampaknya seberapa besar dan seberapa sering, lalu kita identifikasi. Jadi kita identifikasi semua masalah yang mungkin terjadi terkait sama email yang tadi. Dan resiko itu ada resiko yang internal dan eksternal. Kalau eksternal itu terkait sama peraturan pemerintah atau faktor-faktor yang lain. Nah, misalnya ada masalah security, privacy, data protection dan sebagainya dari luar. Nah, dari internal ini adalah kuesioner yang kita jawab sendiri ya oleh berbagai macam stakeholder. Nanti resiko ini seberapa sering dia muncul dan dampaknya seberapa luas ya. Kemudian nilainya ini nanti kita kalkulasi. Setelah kita kalkulasi menghasilkan suatu warna. Jadi kalau dia itu bakal sering kayaknya sih bakal muncul ya, serius ya, begitu ini dikalikan sering muncul ya, warnanya kuning. Nah, ini mungkin yang merah aja kita lihat ya. Yang merah ini bagaimana caranya kita mungkin itu mengenai data mirroring, bagaimana data itu bisa di mirror. Nah, dari situ kita bisa lakukan analisis. Jadi analisis ini juga harus dibantu oleh orang yang paham mengenai security, mengenai arsitektur IT. Setelah itu kita tangani resikonya. Jadi ternyata yang untuk XYZ ini tidak ada komputasi awan tunggal yang bisa menyelesaikan kebutuhannya dia. Bisa dicampur, jadi yang private, yang public dicampur. Nah, yang namanya private itu mungkin juga si XYZ ini dia punya data center di data centernya sendiri. Sementara dia bisa outsourcing komponen lain yang tidak kritikal di tempat lain. Kayak gitu. Jadi yang namanya komputasi awan itu ya, kalau kita punya waktu lebih panjang lagi sebetulnya kita bisa explore hybrid ini apa. Karena ini suatu arsitektur yang sangat menarik dan harusnya bisa menyelesaikan banyak permasalahan. Nah, ini kita lakukan assessment. Terus kalau ada risiko kita lakukan mitigasi dan sebagainya. Kalau misalnya ada kebutuhan-kebutuhan di luar dari fasilitas standar dari provider tersebut, yang kita tulis itu di dalam RFP, request for proposal ya. Tolong hal itu diselesaikan sama si provider. Nah, tapi kita menggunakan satu terminologi yang industri standar. Jadi si providernya juga tahu bahwa ada kebutuhan seperti ini, dia harus selesaikan, mungkin juga customer yang lain juga sama. Nah, jadi XYZ ini pada finalnya dia berhasil memutuskan satu dari dua penyedia layanan komputasi awan yang mampu memenuhi kebutuhan. Jadi ini proses-proses ini yang saya sebut ini adalah proses pengambilan keputusan bagaimana caranya kita menerapkan komputasi awan menggunakan manajemen risiko, pertimbangan manajemen risiko. Nah, pertimbangan manajemen risiko ini sangat penting ya, karena dengan dipakainya suatu teknologi itu menimbulkan risiko baru, tapi kalau risiko itu bisa dihitung, dikalkulasi, dimitigasi, maka kita akan mendapatkan benefit-benefitnya. Jadi tanpa komputasi awan juga jangan dikira kita tuh tidak punya resiko. Jadi dengan framework yang sama kita bisa assess yang sekarang ini seperti apa. Jadi pada intinya kita lakukan assessment untuk infrastruktur sendiri,
kemudian kalau pakai komputasi awan seperti apa, ada isunya lagi di mana kita lakukan mitigasi, dan hasilnya terakhir kalau ada yang kurang-kurang kita minta RFP, tulis RFP, provider harus penuhi RFP itu. Nah dari semua 4 hal tadi itu kita bisa dapatkan komputasi awan yang menjawab kebutuhan kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau saya kepanjangan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, sesi pertama tadi aspek regulasi sudah dikupas oleh Pak Aidin. Kemudian word-nya itu ada dari penjelasannya Pak Tony. Jadi apa itu komputasi awan dan segala macam. Nah, saya ingin menunjukkan bagaimana sebetulnya sebuah model implementasi dari yang namanya komputasi awan khusus untuk smart city. Tadi kita paham bahwa yang namanya komputasi awan atau cloud computing itu adalah semacam unstoppable train, kereta yang sudah tidak bisa ditahan lagi, karena memang itulah yang disebut dengan perkembangan teknologi. Forrester bilang kalau isu keamanan masih dipertanyakan, no doubt tidak ada alasan lagi untuk mengatakan bahwa cloud computing adalah sesuatu yang memang sebuah kebutuhan dan keharusan, ya, dalam konteks efisiensi dan sebagainya. IDC malah menyebutkan 5 tahun dari sekarang orang sudah bicara di awan semuanya. Dulu isunya adalah isu tentang e-government. Kalau kita bicara smart city, sebetulnya bicara mengenai teknologi informasi dan komunikasi, ataupun teknologi dalam pengertian metodologi terbaru agar supaya layanan kepada masyarakat lebih baik. Dalam konteks e-government, dulu itu sangat fokus kepada government, pada pemerintah. Saya boleh katakan bahwa e-government hari ini tetap berlangsung dan berjalan, tapi konotasinya sangat berubah. Karena apa? Di berbagai tempat implementasi e-government akan sangat cepat. Implementasi e-government akan sangat cepat terakselerasi apabila melibatkan banyak pihak, melibatkan juga customer, melibatkan juga yang namanya para pegawai pemerintah maupun masyarakat umum. Ini adalah framework dari yang namanya smart city menuju smart nation. Saya tidak bermaksud satu persatu membahas ini karena sudah cukup lama. Saya ingin menunjukkan bagian implementasinya. Tapi ini adalah elemen-elemen yang tadi saya sebutkan. Framework yang tadi adalah ada yang namanya civilization, ada yang namanya readiness tadi, struktur, natur, struktur, kultur, yang 3 ini. Ada yang namanya parameter-parameter dari smart city, elemen kunci smart city dan smart region, model City Asia. Karena kami mengembangkan sendiri, saya coba menggabungkan dari banyak sekali model, apakah itu dari European Union, model Amerika yang dibahas kemarin di Barcelona, dan waktu itu Pak Ridwan Kamil tahun yang lalu menjadi 6 terbaik di dunia, walaupun pemenangnya dari Inggris ya, tapi masuk ke menjadi salah satu finalis dari 6 kota di dunia yang dipotret begitu. Saya istilahnya sangat termasuk yang cukup bangga juga bagaimana Wali Kota Bandung bisa menyampaikan sebuah speech 4.500 kata di hadapan Dewan Juri Dunia untuk menjelaskan bagaimana konsep Smart City Bandung, ya, Bandung Smart City. Ini elemen-elemen yang tadi saya jelaskan. Kemudian masing-masing dari 6 elemen tadi, mulai dari smart governance, smart branding, smart economy, smart living, smart society, dan smart environment tadi, elemen-elemennya adalah seperti ini. Jadi kalau kita bicara mengenai contoh smart governance, elemen yang pertama, maka dia memiliki 3 sebetulnya. Bagaimana berbagai kebijakan, policy and regulation dia ciptakan di kota tersebut, bagaimana sistem birokrasinya
sudah smart atau belum. Ada 3 elemen yang lain, ada transparan, accountability, dan fairness di sini. Ada bagaimana servicesnya, public service terutama di sini. Bagaimana 3 elemen yang lain, ya. Ada parameter, ada sub parameter yang lain mengenai smart governance ini yang terdiri dari 3 elemen. Jadi ini masuk 3 elemen. Demikian juga parameter-parameter yang lain. Kita bicara mengenai smart branding. Juga ada yang namanya 3 elemen. Bagaimana image, bagaimana bisnisnya, bagaimana turismenya. Sebuah kota harus bisa mencerminkan 3 elemen tadi, ya. Contoh yang lain, kita bicara mengenai smart economy. Smart economy itu kita akan bicara mengenai bagaimana transaksi di situ sudah paperless atau tidak, sudah cashless atau tidak yang namanya transaksi itu. 3 elemen dari smart economy. Welfare-nya bagaimana industrinya, primary, secondary, yang namanya tertiary. Ini ada 11 elemennya. Saya ingin memberikan sebuah contoh. City Asia mengembangkan apa yang disebut dengan PayPoint. Mungkin ada brosur yang sudah sampai juga di tangan bapak-bapak dan ibu sekalian. PayPoint adalah sebuah platform transaksi digital berbasis komunitas maupun individu dari City Asia. PayPoint ini sebetulnya membawa sebuah masyarakat untuk melakukan smart transaction secara cashless. Ini adalah juga untuk mendukung kebijakan dari Bank Indonesia dan OJK yang sekarang ingin membangun yang namanya cashless society. Kita masuk ke poin berikutnya, smart living. Ya, elemennya adalah tadi ada harmony, mobility, dan health, ya, smart living. Kemudian smart society, ada community, aspek security juga ada di sini, juga aspek learningnya di sini. Bayangkan Pak, setiap diri manusia itu per hari mengeluarkan kurang lebih sekitar 0,5 kilogram waste manusia yang hidup. Bandung dirancang zaman kolonial dulu untuk kurang lebih 300.000 penduduk. Hari ini kota Bandung, Pak, setelah dipisah ke sana kemari, ada Kabupaten Bandung Barat, ada yang namanya Cimahi, ada yang namanya Padalarang, ada yang namanya Kabupaten Bandung sendiri, plus kota Bandung. Di kota Bandung sendiri ada kurang lebih sekitar 2,5 juta manusia. Bapak, 2,5 juta kali setengah kilogram per hari, per bulan berapa ton itu sampahnya itu. Jadi jangan heran kalau tiba-tiba numpuk di yang namanya TPA Lewi Gajah itu. Lanjut. Nah, bagaimana peran penting? Jadi saya sudah menyebutkan tadi. Senang sekali. Terima kasih Pak Tony sudah dijelaskan tadi. Tadi ngobrol-ngobrol mau bikin buku deh. Buku tentang bagaimana caranya kita mengambil keputusan bahwa smart yang namanya smart cloud computing itu bisa kita pilih sebagai salah satu keputusan untuk bisa meningkatkan kinerja kita sebagai perusahaan, kinerja kita sebagai pemerintah, kinerja kita sebagai sebuah institusi. Saya ingin memberikan sebuah gambaran umum dulu, Pak. Bagaimana yang namanya penggunaan secara mobile, ya. Ini ada perbandingan 2013-2014 nih. Pertumbuhannya rata-rata 76%. Berbagai sektor nih Pak. Ini lihat. Ini berbagai aplikasi nih, aplikasi-aplikasi yang sifatnya mobile. Ya. Nah, yang sebelah kanan adalah berapa pertumbuhan tahun 2020 mulai tahun 2011, yang pertumbuhan 28% per tahun. Yang apa yang disebut dengan IoT, Internet of Things. Bagaimana tersambungnya berbagai macam perangkat kepada sebuah jaringan internet. Oke, next. Kita bicara pertemuan aplikasi. Jadi Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, saya dulu adalah orang yang sering mempromosikan arti penting yang namanya aplikasi. Kalau kita bicara mengenai teknologi informasi dan komunikasi, kita bicara mengenai tadi DNA, devices, network atau connectivity, dan application. Saya dulu ada dirjen aplikasi, makanya sering mempromot itu. Hari ini sangat menarik sekali kalau kita bicara dalam konteks revenue.
Devices atau D itu memberikan kontribusi kurang lebih sekitar 5-10% dari revenue. Connectivity ataupun network itu memberikan kontribusi pendapatan sekitar 10-20% saja. Tapi dagingnya, krem de la crème-nya ada di aplikasi. Karena bisa menghasilkan pendapatan antara 60 sampai dengan 80% atau 70% gitu ya. Jadi DNA itu. Nah, sekarang orang banyak menggabungkan, bukan hanya DNA. DNA-nya, devices dan application digabung jadi satu. Makanya muncul yang namanya fenomena BYOD juga, bring your own devices. Semuanya goes mobile kan. Digabungkan yang namanya aplikasi dengan yang namanya devices. Nah, bayangkan kalau infrastruktur tradisional itu sebelum ada cloud itu seperti ini. Tadi sudah dikupas panjang lebar oleh yang namanya Pak Tony. Jadi Bapak Ibu sekalian, bicara smart city itu sebetulnya untuk Kota Bandung adalah bagaimana yang namanya DNA diaplikasikan di dalam banyak sekali urusan-urusan pemerintahan dalam rangka melayani kota. Karena smart city pada dasarnya adalah bagaimana pemerintah melakukan yang namanya controlling, bagaimana yang commanding, bagaimana yang namanya juga melakukan pengumpulan data, collecting dari data, collecting, controlling, and commanding. Tapi secara cepat gitu ya. Jadi kalau di Bandung Command Center, karena seorang direktur adalah dia arsitek, jadi kalau Anda masuk ke ruangan ini, Anda seperti di pesawat Enterprise gitu loh. Seperti Star Trek desainnya itu ya. Jadi kita bisa masuk di situ, coba Anda lihat. Jadi suasana elips, nuansa ruangannya adalah elips dan segala macam ini seperti ini. Itu ada di arsitek gitu ya. Tapi dari Bandung Command Center inilah yang namanya Pemkot Bandung, seorang wali kota dapat melakukan pengawasan seluruh aktivitas yang terjadi di Kota Bandung. Sebuah contoh, aplikasi apa yang tersambung di situ? Ada panic button, ada yang namanya Socak Bandung. Socak itu bahasa Sundanya mata. Socak. Tapi sebetulnya ini Socak ini singkatan dari Smart Online Citizen Application. Socak ini memotret kalau ada tiang miring, tiang telepon miring, ada yang namanya pohon tumbang, ada kebakaran, ada banjir, cilencang di mana-mana, ada tabrakan yang sulit dan segala macam. Masyarakat bisa langsung, ini kan smart online citizen application, aplikasi untuk citizen, seperti citizen journalism begitu. Yang motret, ada tumpukan sampah di situ, langsung di Bandung Command Center kelihatan. Di sini ini kelihatan nih di layar ini nih, di layar ini kelihatan nih. Oh ada masuk tumpukan sampah di situ. Pak Ridwan Kamil punya yang namanya URC, unit reaksi cepat, berkaitan dengan dinas-dinas pelayanan tentu saja. Ini adalah sebuah model sebetulnya bagaimana cloud computing itu digunakan. Saya kira saya tidak usah mengulang ini, tadi Pak Tony sudah menjelaskan. Yang jelas kalau kita bicara mengenai cloud computing digunakan untuk smart city, maka dia adalah sebuah contoh, sebuah model bagaimana yang namanya cloud computing itu demikian berarti, demikian berguna untuk kepentingan apapun di kehidupan kita. Saya kira demikian, saya siap untuk tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai ke materi terakhir, yaitu yang akan dibawakan oleh Pak Sutejo Cahyadi mengenai Datacom Cloud Business Service to Address Enterprise Cloud Computing and Cyber Security Requirements. Selamat siang, sesi yang terakhir. Mudah-mudahan masih punya energi. Saya berjanji akan membuat sesingkat mungkin dan sepadat mungkin. Jadi primarily yang akan saya lakukan adalah dua hal. Yang pertama itu saya akan memperkenalkan siapa Datacom Dian Graha dan siapa itu Datacom Cloud Business. Setelah itu saya akan masuk ke dalam sedikit daripada strategi apa yang kita jual, apa yang service-service daripada tadi yang sudah diindikan, dan bagaimana kita to comply dengan apa yang sudah ada di regulation dan sebagainya.
kami, divisi kami disebut dengan Datacom Cloud Business. Masih brand name. Kita belum jadi entity, tapi kita fully support oleh Datacom Dian Graha. Oke, filosofi daripada kita punya Datacom Cloud Business itu kita garis bawahi menjadi 3. Mudah-mudahan kalau ada lupa daripada apa yang ada ini, ingat ada 3 hal ini. Yang pertama, Datacom Cloud Business itu kita punya tagline, kita punya filosofi adalah enterprise. Apapun yang kita lakukan di dalam cloud services, kita membuat produk-produk untuk enterprise, untuk bisnis. Karena di cloud itu bisa kita bedakan untuk consumer dan untuk ke bisnis. Kalau bisnis itu secara karakteristiknya semuanya berubah, Pak. Yang pertama, berbayar. Cara kita melakukan bisnis bukan dari yang lain. Ya, ada yang consumer itu cara mereka bisnis modelnya beda. Kalau kita mesti charge karena bisnis. Tetapi daripada itu, kita memberikan suatu karakteristik yang membuat bisnis itu make sure mereka bisa menjalankan bisnis lebih bagus, lebih cepat, lebih efisien. Yang kedua itu secure. Apapun yang kita lakukan, security itu menjadi menjadi foundation daripada apa yang kita lakukan, harus secure. Nanti saya ngomongin kenapa saya bisa ngomong masalah security ini. Yang terakhir, it's a local. Establishment kita local company, kita punya data center local, kita punya technical local, orang-orang lokal. Untuk bisnis itu ada beberapa hal. Yang pertama itu talk about the agility and scalability. Jadi memberikan suatu dengan menggunakan bisnis kita, perusahaan Anda itu jauh lebih cepat, bisa lebih bergerak lebih cepat. Terus sehingga Anda bisa memfokus daripada Anda punya bisnis dan hal-hal daripada maintain IT yang mungkin tidak menjadi strategi atau menjadi hari ke hari punya, biar kita yang melakukan. Dengan adanya infrastruktur yang handal, infrastruktur yang scalable, Anda bisa continuously, bisa secara terus-menerus improve daripada Anda punya business service kepada klien-klien Anda. Kita mau Anda sukses. Tujuan kita itu. Ini dari kita punya produk lineup yang tadi sudah saya sentuh sedikit. Foundation kita disupport walaupun kita bisnis baru, cloud bisnis baru, bisnis model baru, tetapi kita disupport oleh PT Datacom Dian Graha yang continue to invest dan punya komitmen untuk stay long term dan membuat daripada bisnis ini jalan. Saya sudah cover dari enterprise, secure, local daripada kita punya tagline, dan satu foundation itu adalah security as a service, apa yang disebut dengan centricity. Nanti saya akan go detail apa yang masuk sana, di mana kita mempunyai service-service di dalam security device monitoring, security remote monitoring, dan security professional services. Kenapa kita punya ini? Karena kita percaya, dan kita sebagai company, sebagai system integrator, itu kita sudah mempunyai expertise dan mempunyai pengalaman lebih daripada 10 tahun. Dan yang terakhir, yang atasnya itu kita punya service apa yang disebut dengan infrastruktur as a service. Kita punya email services, kita punya backup, kita punya mobility collaboration, dan kita punya enterprise mobility untuk BYOD management. Saya akan go into detail dari ini. In a nutshell, kita punya cloud, local, disupport oleh infrastruktur, facility, dan komitmen untuk semua daripada kita dan Anda sebagai customer untuk bisa sukses di dalam IT transformation ini. Kita disupport oleh 24x7 helpdesk, kita disupport oleh 24x7 network operation center, kita disupport 24x7 security operation center. Nggak banyak di ini yang mempunyai security operation center. Kita punya data center ada di sini, didesain untuk tier 3. Kita dalam proses sertifikasi. Kita sebagai Indonesia player, tetapi kita juga sudah di-approve international standard, termasuk standar-standar yang di-required oleh Kominfo, dan kita sudah ISO 9001 certified, kita sudah ISO 27001 certified, kita sudah ISO 20000. 9000 itu ngomong tentang quality, 27001 itu ngomong tentang cyber security certification, 20000 itu ngomong tentang IT service management. Jadi apapun yang kita lakukan nggak sembarangan, semua apa yang kita lakukan itu ada proses.
Nah, saya akan masuk kepada service-service yang kita punya. Jadi ada 6 services yang kita punya. Yang pertama itu kita ngomong tentang infrastruktur as a services. Jadi Tony sudah ngomong membahas tentang macam-macam tipe-tipe daripada cloud itu sendiri. In a nutshell, infrastruktur as a services ini beli server sebagian yang fisikalnya ada di sini, tapi Anda bisa pakai untuk fungsi-fungsi mengerjakan aplikasi yang ada. Saya membedakan di sini adalah kalau Anda on-premise berarti Anda memiliki semuanya. Infrastruktur as a services itu hanya sebagian, jadi networking, storage, server, sama virtualization-nya. Tetapi kalau ada juga apa yang disebut dengan software as a services. Jadi kalau software as a services, beberapa service dan saya akan call out, itu kita bilang adalah software as a services. Kalau software as a services adalah begitu pada saat Anda masuk, Anda sama kita cuma ngomong activation doang. Sisanya Anda nggak usah pikir. Kita yang sudah mempersiapkan semuanya. Satu fundamental daripada yang kita sudah lihat dari sejak pagi, banyak industri melihat bahwa cloud hanya satu model. Tapi sebetulnya dari apa yang kita ngomong, begitu banyak option-optionnya dan trennya sudah nggak ini, kita mesti membuka daripada kita punya view bahwa bukan men-stop daripada cloud, tetapi apa yang kita bisa pergunakan, karena cloud itu banyak macam-macamnya Pak. Tony sudah ngomong ini ada private hosting, ada virtualized hosting, ada juga yang hybrid. Dan kita memiliki semua daripada ini. Kita bukan hanya partnership dengan VMware, tapi juga kita partnership dengan Microsoft yang untuk mendeliver teknologi-teknologi yang dibutuhkan oleh Anda. Nah, key fundamental daripada kenapa Anda butuh sewa server. Tony sudah ngomong banyak macam-macamnya, tetapi pada saat saya menghadapi klien, fundamental yang utama adalah masalah scalability. Kecepatan daripada Anda membutuhkan server itu unbelievable. Kalau kita sudah masuk ke the digital world, Anda nggak akan pernah tahu berapa banyak server yang Anda butuhkan. Dan Anda butuhnya juga nggak tahu kapan, dan mungkin hanya 5 menit. Dan teknologi-teknologi ini mengizinkan untuk Anda bisa scale up, baik dari segi apa yang disebut dengan horizontal. Horizontal itu artinya Anda bisa menduplicate daripada server-server itu automatically. Teknologi udah ada. Anda mau demo, kita bisa kasih dalam 5 menit. Dan selain daripada itu, Anda juga ada yang disebut dengan vertical auto scale. Vertical auto scale itu ngomongin tentang size, kegemukan, kemampuan. CPU-nya mau ditambahin, memorinya mau ditambahin. Jadi it's so much the variety, banyak sekali. Hampir industri ini udah nggak bisa bilang, oh nggak bisa ke cloud karena nggak ada. Mungkin kita nggak tahu. Everything can be done from the cloud. Oke, itu dari basic daripada infrastruktur as a services yang kita offer, dan banyak sekali kegunaan yang kita bisa dapatkan. The next service yang saya mau share ke Anda itu ngomong tentang email. Semua daripada kita itu pasti sudah punya email. Tetapi pertanyaannya adalah, kok masih offer juga? Like it or not, di area digital ini, email itu masih menjadi primary communication. Nggak ada orang sekarang ini yang bisa bilang bahwa saya nggak punya email address kalau mereka mau benar-benar mengklaim dirinya melakukan bisnis, terutama kalau bisnisnya di digital. Bahkan email itu menjadi Anda punya kredibilitas. Permasalahannya adalah seberapa pusing Anda mau direpotkan oleh email itu. Satu contoh yang dengan cloud technology itu kepusingan daripada Anda, kemabukan daripada Anda bisa diinikan ke kita karena kita punya pool of resource yang bisa di-share. Kita bisa hundreds of thousand daripada mailbox, dan kita bisa memberikan service pada Anda, portion yang Anda pakai saja dengan secara cost effective. Karena challenges daripada email itu banyak sekali. Bukan hanya kita bisa maintain servernya, tetapi kita juga kadang-kadang nggak bisa kontrol environmentnya. Challenge daripada junk traffic. Anda punya email, tapi Anda bisa batasin nggak? Oh, saya cuma punya server yang punya 100 email. Nanti kalau ada 101, bilangnya customer ya, jangan kirimin lagi. Nggak bisa.
nggak bisa kayak gitu. Jadi untuk mendapatkan itu, Anda mesti mempunyai infrastruktur yang sama seperti kita, yang boleh hampir kemungkinan besar tidak mungkin. Selain daripada itu, Anda punya reputation, apa yang disebut dengan internet reputation, itu ditentukan oleh emails. Kalau begitu pada saat customer mau kirim PO, sorry, emailnya down, lewat tuh. Reputation, kredibilitas Anda lewat. Dan this is the beauty daripada cloud technology, di mana Anda sekarang ini bisa, dan Anda bisa sewa email itu local. Dan kita guarantee dia punya SLA-nya 99.9. 99.9 kira-kira yang 40 menit lah, 1 bulan downloadnya. Kalau lewat daripada itu, service kita dipotong. Oke? Pertanyaan yang lain, oh Pak, banyak yang free, ngapain saya bayar? Tapi kalau kita lihat, kelihatannya free, tetapi it's not free ada kemungkinan kalau Anda going to detail, mungkin nggak free. Anda bisnis, email very important. Tadi kita sudah ngomongin, bagaimana kalau email itu kontennya dibaca? Ya pasti dibaca Pak. Google, Yahoo, kalau Bapak nggak percaya, begitu Bapak create email, Bapak pasti akan klik, saya accept. Salah satunya adalah pasti ada di situ bahwa data itu akan di-mining oleh mereka. Kalau Bapak bilang berkomunikasi bahwa Bapak mau cari mau rencana untuk vacation, tiba-tiba sebelah kanan ada iklan yang nawarin hotel. Bagaimana dia tahu kalau dia nggak pakai data Anda? Jadi kita melihat daripada perception. Anda mau pakaikan anything at gmail.com kalau melakukan bisnis, berarti nggak bonafit. Terus juga dilihat daripada productivity. Kalau Anda pakai yang consumer email, Anda nggak bisa kontrol spamming apa segala macam, Anda nggak bisa kontrol. Kalau Anda ada 500 orang di perusahaan, 1 orang untuk nge-clean up daripada email itu 2 menit ya. Kalau 1 hari punya 10 spam, 10 kali 500 berapa? 5.000 ya? 5.000 kali 2 menit, berapa banyak waktu yang udah kebuang daripada masalah produktivitas dan performance daripada segalanya. Jadi it cost you something, not daripada cost, tetapi dari yang lain-lain worth untuk di figuring out. Dan kita dengan sangat excited setiap kali saya ngomong ke customer, malah diomelin saya, kok emailnya kemurahan charge-nya. Saya bilang gak apa-apa Pak, kemurahan, kita punya cost, kita punya price, kita kan jualnya itu price per mailbox per berapa besar daripada itunya. Sangat excited sekali, dan ini aplikasi yang fundamental daripada cloud application yang bisa kita supply kepada industri untuk memberikan productivity gain. Wow, tinggal 5 menit. Oke, backup. Saya nggak ngomong lebih banyak, tapi backup itu untuk menjaga Anda punya data. Kita tahu itu semua. Kenapa kita nggak pakai backup sekarang? Pasti ada bilang kalau misalnya saya tanya siapa yang pernah kehilangan data, akan ngerti gimana painfulnya kehilangan data itu. Tetapi kenapa nggak jerah-jerah pakai backup? Karena complexity daripada manajemen. Yang kita offer adalah suatu architecture yang sudah ditaruh di cloud, yang teknologi itu sudah sangat mature sekali. Saya nge-backup saya punya PC, baik daripada di internet, baik daripada setiap hari 15 menit. Setiap kali saya mau backup 15 menit, dan karena saya backup ke sini, internet walaupun masih ini, karena teknologi sudah mature, sudah ada compression, sudah ada duplication, sudah ada incremental, very excited. Akan membuka paradigm kehandalan dan level daripada Anda, bagaimana Anda memprotek. Saya buka untuk kalau Anda mau lihat lebih detail, kita bisa ngomongin lebih banyak. Saya nggak akan go one by one. Oke? Nah, service yang lain yang kita punya itu ngomong tentang bagaimana Anda sebagai company diizinkan untuk mempunyai suatu tools yang Anda bisa kontrol dalam
work group communication. Kita ngomong tentang unified communication sudah sangat lama. 10 tahun, 20 tahun yang lalu kita udah ngomong communication, unified communication. Tetapi implementasinya nggak sampai-sampai. Kenapa? Karena sebelum teknologi itu sampai, kita semua udah migrate ke mobile. Udah migrate ngomong tentang mobility, udah migrate tentang work group. Dan kita offer software as a services, di mana diizinkan, saya sebutnya, nggak tahu benar atau salah, mini unified communication. Dan corporate bisa dikontrol, mengizinkan Anda untuk melakukan instant messaging, melakukan untuk voice over IP call, melakukan untuk push to talk, tetapi apa? Bisa dikontrol secara corporate, bisa di-secure karena semuanya encrypted dan kita guarantee daripada servisnya 99.9. Dan keunikannya daripada ini semua adalah bahwa kita itu bukan hanya consumer good punya aplikasi, tetapi kita mempunyai yang lain-lain yang fundamental adalah untuk mensupport daripada enterprise. Yang terutama, yang paling penting adalah API. Jadi Anda walaupun mempergunakan service ini, kita mempunyai API yang untuk bisa diintegrasikan kepada Anda punya aplikasi-aplikasi di belakang. Misalnya aplikasi-aplikasi untuk absen. Jadi Anda bisa integrasikan ke sana untuk leverage daripada platform. Anda bisa mengetahui Anda punya employee itu letaknya ada di mana. Dengan menggunakan dashboard bisa dilakukan, bisa diketahui daripada employee itu di mana. Sangat-sangat powerful sekali. Unfortunately saya kehabisan waktu. Saya akan kalau nanti ada ketertarikan kita akan bisa ada tim dan menjelaskan lebih detail. Service yang ini ngomong tentang bagaimana Anda bisa mempercepat pengadopsian daripada mobility. Semua corporate ngomong tentang BYOD. Tetapi kita tahu kalau orang enterprise, kalau orang IT ngomong tentang BYOD, udah kabur duluan dia. Karena nggak gampang untuk memanage daripada BYOD. Kita tahu untuk memanage daripada BYOD bukan hanya manage saja, tapi it's a whole cycle, the whole loop of process yang harus dilakukan. Mulai daripada enrollment sampai kepada maintain, daripada image apa segala macam, banyak sekali. Dan kita berpartnership dengan untuk manajemen ini dengan Citrix. Kita tahu siapa Citrix itu, tetapi dengan teknologi-teknologi ini yang kita bisa lakukan adalah kita taruh di cloud. Sehingga apa? Pada saat Anda mau memakai, Anda nggak harus membuat daripada infrastruktur ini. Kalau Anda membuat on-premise, mungkin membutuhkan waktu 3-6 bulan, infrastrukturnya mungkin hundred of thousand, kita bisa mendeliver dalam days. Anda mau butuh berapa device, Anda mau butuh kapan, kita bisa activate dan hidupkan karena kita deploy semua ini di dalam cloud services untuk tujuan mempercepat daripada bagaimana Anda bisa mengadopt BYOD. Oke. Last but not least, yang sebagai fundamental, tadi saya sudah bilang security sangat-sangat penting. Dan security ini menjadi foundation daripada semua service yang kita jual. Dan bukan hanya itu saja, kita juga sudah bisa memproductize daripada security as service ini yang kita bisa jual kepada Anda. Dan kita punya service ini life cycle cukup end-to-end, di mana kita membagi daripada security as services ini menjadi 3 bagian. Yang pertama itu kita productize menjadi apa yang disebut dengan security device management. Ya, terus kita bisa mengoffer kepada Anda memberikan service apa yang disebut dengan security remote monitoring. Dan yang terakhir adalah security professional services. Yang saya maksudkan daripada security device management ini mengoffer daripada peralatan dari saya mau ngomong perimeter security, mudah-mudahan Anda ngerti. Jadi kalau security itu kan Anda harus bikin pagernya,
Pagernya itu kalau di cyber itu firewall, IPS, IDS, Anda bisa beli atau Anda bisa bilang kalau Anda nggak punya expertise, bilang kita yang manage. Bahkan Anda bilang saya maunya per bulan aja. Nah itu dia service daripada, mungkin saya akan go detail. Balik. Ya, security device management ini, jadi kita memberikan secara OPEX per bulan, tetapi kita yang manage, kita yang deploy daripada firewall, IPS, jadi kayak security managed services. Nah itu satu, dibuat dulu perimeternya. Terus begitu dibuat perimeternya, kan kita harus make sure bahwa setiap saat itu terupdate, setiap saat ada yang liatin. Itu kita juga meng-offer service apa yang disebut dengan security remote monitoring. Dengan security remote monitoring ini kita mempunyai security operation center. Jadi ada ada orang kita, tim kita yang memonitor network Anda 24/7 dari luar. Karena teknologinya sudah diizinkan. Dari perimeter itu kalau ada attacker yang mau coba, itu mengirimkan signal ke kita nanti analisa severity-nya apa segala macam supaya Anda nggak terus-menerus dibangunin. Dan kalau yang severe, kita akan kontak ke Anda apa yang harus dilakukan, dan kita ada SLA-nya. Kita bertanggung jawab kalau ada insiden, berapa lama kita harus memberikan Anda. Nah itu namanya security remote monitoring. Security yang sudah dibangun seberapa kuatnya, kalau terus-menerus dicoba di-attack, itu tanpa dimonitor, security itu akan menjadi lemah. Dan untuk ini, kalau Anda harus membuat 24/7 security operation center sendiri, memonitor daripada itu, skill setnya itu nggak gampang. Dan makanya itu kita meng-offer service ini kepada market, sehingga market juga bisa leverage daripada security, cyber security. Yang terakhir, ini security professional services, itu ngomong tentang expertise, ngomong tentang consultancy. Dua hal, baik daripada untuk memberikan advice ke Anda tentang security posture Anda, architecture daripada security Anda, security in defense, dan juga kita punya service untuk scanning dari luar, Pak, untuk ngecek vulnerability testing, penetration testing, untuk membilangin kepada Anda apa possibility yang bisa di-attack dan apa yang bisa harus diperbaiki. Jadi ini merupakan satu cycle, dan kalau kita lihat kita sudah 27001 dan kita sudah punya pengalaman, dan untuk itu bahkan kalau ISO 27001 salah satu requirement, walaupun Anda punya semuanya, Anda lulus pass test, salah satu requirement daripada untuk Anda di certified 27001, Anda harus punya SOC, dan itu yang partnership, nggak usah harus Anda bangun sendiri, Anda bisa ambil dari service daripada orang lain, yaitu melalui kita. Oke, it's a very high level. Saya udah over 5 menit, tapi saya mau ada satu slide lagi yang terakhir, yaitu slide yang bagaimana next step, bagaimana Anda bisa mendapatkan informasi yang lebih detail selain daripada nanti waktu makan siang kita bisa ngobrol-ngobrol. Atau website. Oke, jadi kita punya website. Website daripada Datacom Dian Geraha adalah www.datacom.co.id. Tetapi untuk mendapatkan informasi-informasi, ada linknya dari datacom.co.id. Tetapi kalau Anda mau menginginkan spesifik informasi tentang cloud, masuknya ke cloud.datacom.co.id. Oke, sprint daripada perkenalan Datacom Dian Geraha. Mudah-mudahan Anda punya ide sedikit apa yang kita lakukan, kesiapan kita. Saya sangat-sangat excited sekali, dan saya sangat berterima kasih untuk para narasumber yang sudah begitu banyak meluangkan informasi-informasinya. Untuk itu, terima kasih banyak. Saya kembalikan ke Stacy. Terima kasih.